Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang diharapkan bisa menjauhkan penganutnya dari segala keserakahan dan kejahatan, termasuk korupsi. Ironisnya, pejabat dan tokoh agama dari institusi keagamaan justru kerap terlibat kasus rasuah. Korupsi dana dan proyek keagamaan terus-menerus terjadi, mulai dari penyelenggaraan haji, pengadaan Al-Quran, pembangunan masjid, hingga bantuan kepada lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Hasil survei KPK di tahun 2011 dan 2014 menunjukkan Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat, atau singkatnya, Kementerian Agama pernah menjadi kementerian paling korup di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya pejabat atau bawahannya saja, bahkan Menteri Agama dalam 2 masa pemerintahan pernah diciduk KPK karena kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Kita mundur sejenak menuju era kabinet gotong royong di bawah pemerintahan Megawati. Kala itu, Said Agil Husin Al-Munawar, seorang dosen dan cendekiawan Muslim, terpilih sebagai Menteri Agama periode 2001 hingga 2004. Ironisnya, Said Agil justru menoreh catatan buruk di masa jabatannya. Dirinya dinyatakan bersalah karena mengkorupsi dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu, sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah digunakan secara pribadi oleh Said Agil. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2006 menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Said karena dinilai terbukti menggunakan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebesar 719 miliar rupiah. Latar belakangnya yang seorang qori dan cendekiawan di bidang keislaman membuat Said Agil masih dipercaya untuk menjadi imam dan khotib dalam sholat di Masjid Istiqlal. Selanjutnya, di masa pemerintahan SBY, Surya Dharma Ali yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum P3 terpilih sebagai Menteri Agama periode 2009-2014. Namun secara mengejutkan, KPK pada 2014 menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. KPK menduga Surya Dharma Ali menggunakan dana haji itu untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Pada 11 Januari 2016, Surya Dharma Ali ditetapkan terbukti melakukan 2 tindak pidana korupsi, yaitu korupsi penyelenggaraan ibadah haji, serta menyelewengkan dana operasional menteri sebesar 1,8 miliar untuk kepentingan pribadi. Akibat kasus-kasus yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut, Surya Dharma Ali dihukum 10 tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Penetapan 2 Menteri Agama sebagai tersangka korupsi jelas menjadi sebuah ironi. Menteri Agama yang seharusnya menjadi panutan bagi menteri-menteri yang lain justru mencederai institusi dan pribadinya sendiri. Pada tahun 2011 hingga 2012, masyarakat Indonesia dibuat geleng-geleng kepala atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat anggota DPR dan pejabat Kemenak. Pasalnya, para pejabat tersebut mengorupsi dana pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah. Kasus korupsi ini merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Proyek-proyek Kemenak seperti pengadaan laboratorium komputer untuk Madrasah Sanawiyah dan pengadaan Al-Quran tahun 2011-2012 terbukti dikorupsi dan melibatkan sejumlah pejabat dan politisi. Seperti Ahmad Jauhari, Dendi Prasetya, anggota DPR Zulkarnain Jabar, dan politisi Golkar Fahad Elfos. Elfos sendiri sebelumnya pernah dihukum 2,5 tahun penjara pada 2012 karena terbukti menyuap anggota DPR Waode Nurhayati dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Dalam pengakuannya, Fahad mengambil proyek di Kemenak atas perintah Zulkarnain Jabar. Alasannya, uang dari proyek itu akan digunakan untuk biaya operasional kantor Gema MKGR, organisasi saya Partai Golkar. Pada 2017, pengadilan menyatakan mereka berempat terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis penjara kepada Zulkarnain selama 15 tahun, Jauhari selama 10 tahun, Fahad selama 4 tahun, dan Dendi selama 8 tahun. Pada 2021,
Giliran mantan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri, yang turut divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laboratorium madrasah ini. Kejaksaan Agung menahan Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Kementerian Agama Dasikin terkait korupsi pengadaan buku pelajaran agama Buddha tahun anggaran 2012. Pada 2016, Kejaksaan Agung menahan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Agama Buddha Kementerian Agama yang bernama Dasikin. Penahanan terhadap Dasikin terkait dugaan korupsi pengadaan buku pendidikan agama Buddha untuk pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah tahun anggaran 2012. Kasus-kasus ini menambah daftar kasus menghebohkan di tubuh Kemenak. Kementerian yang seharusnya paling bersih dan transparan itu justru menjadi sarang tikus-tikus berkerah putih. Alex Nurdin adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode sejak 2008 hingga 2018. Mantan Gubernur Sumatera Selatan ini terjerat 2 kasus sekaligus, yaitu korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD tahun 2010-2019, serta dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Sejak dibangun tahun 2015, Masjid Raya Sriwijaya yang menghabiskan dana kurang lebih 130 miliar ini digadang-gadang sebagai masjid paling megah di Sumatera Selatan, bahkan hingga Asia Tenggara. Pemerintah Sumatera Selatan memberi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya menggunakan dana APBD tahun 2015 dan 2017, masing-masing senilai 50 miliar dan 80 miliar. Kejaksaan Agung menyebut bahwa Alex Nurdin memerintahkan pencairan dana hibah tersebut tidak sesuai prosedur dan tanpa adanya proposal. Akibat kasus korupsi dana hibah masjid ini, Alex Nurdin divonis 12 tahun penjara. Sedangkan anak Alex Nurdin, Dodi Reza Alek yang pernah menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, divonis 6 tahun penjara karena terbukti bersalah menerima fee proyek di Dinas PUPR. Pernahkah terpikir bagaimana jika modal untuk pergi melaksanakan ibadah haji berasal dari uang hasil korupsi? Begitulah yang dilakukan oleh mantan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Yan Anton Ferdian adalah bagian dari dinasti politik Banyuasin yang bermula dari ayahnya, Amiruddin Inut, yang menduduki kursi Bupati Banyuasin selama 2 periode dari tahun 2003 hingga 2013. Yan Anton pun langgeng menduduki kursi Bupati Banyuasin periode 2013-2018 dan menjadi bupati termuda di Indonesia di usia 29 tahun. Kita awali CNN Indonesia Today hari ini dengan informasi tentang operasi tangkap tangan KPK. Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian bersama dengan petugas KPK tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu malam. Sayangnya, di masa kepemimpinannya, ia tersandung kasus korupsi karena menerima suap sebesar 1 miliar terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. KPK menyatakan Yan Anton membutuhkan dana untuk menunaikan haji bersama istrinya. Kemudian uang hasil suap proyek senilai 1 miliar itulah yang ia gunakan sebagai ongkos dan bekal perjalanan haji. KPK pun menyita bukti setoran biaya haji ke sebuah biro perjalanan sebesar 500 juta untuk 2 orang atas nama Yan Anton dan istrinya, Vinita Citra Karini. Atas kasus suap ini, Yan Anton Ferdian divonis hukuman 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Dalam kasus korupsi dana haji Surya Dharma Ali, seorang saksi sekaligus ex-direktur pembinaan haji dan umroh, Ahmad Kartono mengungkapkan, istri Surya Dharma Ali naik ibadah haji menggunakan uang dari para jemaah haji pada 2012. Selain kasus korupsi dana haji dan pengadaan Al-Quran, Kementerian Agama lagi-lagi diterpa kasus panas saat mantan anggota DPR sekaligus ex-ketua umum P3 Muhammad Romahur Muzi alias Romi menjadi terdakwa dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus jual beli jabatan memang sering sekali terjadi di Kementerian Agama, terlebih di Kementerian Agama yang ada di daerah. Romi divonis bersalah karena telah menerima suap dari ex-kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin senilai 325 juta, dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, Muhammad Muafak Wirahadi senilai 91,4 juta. Kasus ini sempat menyeret Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin. Dirinya disebut menerima uang sebanyak 70 juta untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat Kementerian Agama, meskipun orang itu tidak memenuhi kualifikasi.
Akibat kasus ini, Romi divonis 2 tahun penjara dan telah bebas pada tahun 2020. Dana bantuan bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam sebesar 2,5 triliun rupiah diduga menjadi ladang korupsi. Hasil investigasi ICW menemukan sejumlah pesantren fiktif tercatat sebagai penerima bantuan hingga adanya potongan bantuan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dana bantuan bagi pesantren dan lembaga pendidikan Islam sebesar 2,5 triliun diduga menjadi ladang korupsi. ICW menemukan beberapa penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan operasional pendidikan pesantren di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Penyalahgunaan yang terjadi antara lain soal kecacatan administratif, praktek pemotongan, pesantren fiktif, sampai digunakan untuk kampanye politik. Dari 5 daerah yang menjadi pantauan, potensi kerugian terbesar terdapat di Aceh yang mencapai 7 miliar rupiah. Di Banten, provinsi yang terkenal pekat dengan dinasti politik dan korupsi, muncul kasus dugaan korupsi hibah pondok pesantren pada tahun 2018 dan 2020. Di mana praktek korupsi keduanya mempunyai pola yang berbeda. Pertama, yaitu adanya sekitar 716 pesantren fiktif seolah penerima bantuan, padahal kenyataannya tidak ada. Kedua, penyaluran lewat rekening senilai 40 juta tiap pesantren, tapi begitu sudah masuk ke rekening, diminta kembali untuk dipotong. Pemotongannya pun berbeda-beda, yaitu dari 15 juta hingga 20 juta. Sekitar 150 pengurus pondok pesantren penerima hibah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut mengumpulkan potongan dana. Hingga kini, ada 5 orang yang terdakwa dalam kasus dana hibah Ponpes ini. Saudara, Kejati Kalbar amankan 4 tersangka kasus korupsi dan hibah gereja di Kabupaten Sintang. Ya, dari keempat tersangka itu, 2 diantaranya merupakan anggota DPRD aktif. Di lain tempat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap 4 orang, yaitu pendeta, seorang PNS, dan 2 lainnya adalah anggota DPRD yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan dana hibah untuk gereja Jemaat Ebenezer di Kabupaten Sintang pada tahun 2020. Kasus-kasus ini tentu membuat kita bertanya-tanya, jika Kementerian Agama saja menjadi sarang kotor penjahat kerah putih, bagaimana dengan institusi yang lain? Sampai jumpa, salam Universe.